Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 901 sampai bab 905. Saudara Suchen. Jadi sekarang kita kembali. Saya khawatir cahaya surga akan segera dimulai. Kembali. Saudara Omi. Kami sudah berada di kota bawah tanah ini selama 10 hari. Kami belum makan selama 10 hari. Dan meskipun kami praktisi seni bela diri, kami sudah lapar dari depan. Omi tertawa. Sangat ingin kembali. Aku baru saja memulihkan kekuatanku. Dan aku bahkan belum menunjukkannya. Apalagi yang ingin kamu pamerkan kehebatanmu. Karena cacing kaisar tidak terlihat. Apakah aku masih bisa menemukan cacing kaisar di beberapa titik? Saudara Omi, bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada satu cacing kaisar di kota bawah tanah? Omi menggelengkan kepalanya. Tidak, sekarang saya telah berubah pikiran. Sebelumnya saya hanya mendengarnya. Sekarang saya telah menemukan bahwa cacing kaisar tidak terlihat. Hanya mungkin bahwa orang yang sampai pada kesimpulan ini tidak menemukan bahwa cacing kaisar tidak terlihat dan kemudian kebetulan bertemu satu. Dan kemudian tidak pernah menemukan yang kedua setelah itu. Itu sebabnya dikabarkan bahwa hanya ada satu di kota bawah tanah. Ini tidak seperti ada dua harimau di satu gunung. Saya tidak yakin saya percaya itu. Baiklah. Kalau begitu mari kita cari lebih banyak. Jika kita benar-benar dapat menemukan lebih banyak maka itu akan bagus. Selanjutnya, Omi terus menggunakan metode yang sama. Karena memahami fitur, tembus pandang, memberi Omi banyak pengalaman dalam menangkap cacing kaisar. 10 jam kemudian, haha, kami telah menangkap yang ke-17. Jadi teruslah mencari lagi. Saudara Omi, kita sudah pergi 2 kali. Kurasa tidak ada lagi. Kita harus terus mencari bahkan jika tidak ada. Selain itu, hanya ada 17. Itu tidak cukup untuk didistribusikan. Kata Omi, Saudara Omi, bagaimana Anda ingin mendistribusikannya? Apakah masing-masing temanmu itu makan satu? Benar, juga. Kamu dan kakekmu. Setidaknya pastikan kamu memiliki masing-masing. Lagi pula, ini ada di dalam Kekaisaran Gomora. Ngomong-ngomong, terima kasih. Saudara Suchen, aku punya pertanyaan. Tolong katakan itu. Kamu mengatakan bahwa mengambil satu serangga kaisar dapat meningkatkan umurmu selama beberapa dekade. Jadi jika kamu mengambil 10 serangga kaisar, dapatkah kamu meningkatkan umurmu ratusan tahun? Omi tertawa. Pertanyaan tingkat rendah seperti itu sangat berarti untuk ditanyakan. Apakah menurutmu itu mungkin? Ini tidak seperti serangga kaisar ini adalah pil abadi. Menurut Anda, jika saya makan 10.000 serangga kaisar, bukankah saya akan abadi selamanya? Saudaraku Omi, sepertinya aku masih belum mengerti. Oh, sederhana saja. Barusan kamu bilang kamu lapar, kan? Jadi, sekarang aku memberimu semangkuk nasi. Tidakkah kamu akan langsung lapar? Jika kamu diberi 100 mangkuk nasi, apakah kamu tidak perlu makan selama sebulan? Bagaimana itu mungkin? Ya, hal yang sama. Lalu jika kamu makan 10 cacing kaisar, level apa yang benar-benar bisa kamu capai? Sungguh putri yang konyol. Itu alasan yang sama seolah-olah kamu makan 1 mangkuk nasi dan 10 mangkuk nasi. Hasilnya adalah kamu kenyang untuk makanan ini dan masih lapar untuk yang berikutnya. Makan cacing kaisar. Pertama kali Anda memakannya, Anda mungkin dapat meningkatkan umur Anda selama beberapa dekade. Kedua kalinya Anda memakannya, Anda hanya dapat menambahkan beberapa tahun lagi. Ketiga kalinya Anda memakannya, mungkin beberapa bulan. Dan keempat kalinya Anda memakannya, mungkin beberapa hari lagi. Jadi, cacing kaisar, memakannya sekali saja sudah cukup. Sia-sia untuk memakannya lagi. Oh, sama seperti itu. Omi dan Putri Zuer berbicara dan mengobrol sambil mencari cacing kaisar. Omi berada dalam suasana hati yang sangat baik karena dia telah memulihkan kekuatannya dan telah mendapatkan 17 serangga kaisar lagi. Sayangnya, setelah mendapatkan 17 kaisar serangga, dia tidak dapat menemukan yang ke-18 lagi. Hanya 17. Omi, belum skor. Setidaknya 1 skor kurang. Jadi, Omi tidak mau menyerah meski sedang sekarat. Mengaum, tepat pada saat ini. Raungan tiba-tiba terdengar. Putri Zuer sibuk berkata.
Saudara Omi, itu tidak bisa menjadi iblis api bawah tanah. Api yang memuntahkan akan melelehkan apapun sekaligus. Dan mereka yang tidak sekuat itu bahkan tidak dapat melindungi energi mereka yang sulit dipahami. Omi berkata, Fire Demon adalah Fire Demon. Sekarang aku telah memulihkan kekuatanku. Aku tidak akan menderita kemarahan bersarang lagi. Aku sudah menahan diri untuk waktu yang lama. Ayolah, Fire Demon. Saudara Omi, jangan bicara. Kamu pergi jauh. Oh, hati-hati kalau begitu. Aku tahu Omi menganggukkan kepalanya. Raungan itu semakin dekat dan dekat. Dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Mengingat kota bawah tanah ini tidak memiliki lubang yang dalam atau lubang besar. Jadi Omi menduga bahwa iblis api tidak bisa terlalu besar. Atau tidak akan bisa mentolerirnya sama sekali. Pada saat ini, napas yang menyala-nyala mengalir menuju Omi. Omi menggunakan penentuan roda hantu. Dan dengan kilatan panah, lubang sedalam 1 meter muncul di tempat dia berdiri. Di mana batu-batu itu meleleh oleh api. Api yang baru saja tiba-tiba dimuntahkan tidak sebesar yang dibayangkan Omi. Hanya nyala api kecil. Minum. Pukulan kekuatan besar Omi pergi ke arah tertentu. Bayangan merah melintas. Dan itu menggali ke dalam celah-celah batu kota bawah tanah. Ledakan. Pukulan 100.000 pon Omi menghantam dinding batu. Dan itu hancur menjadi lubang besar. Namun, bayangan hitam itu menghilang. Usaha Omi sia-sia. 100.000 pon pukulan. Dan Omi hanya bisa memberikan 2 pukulan. Masih ada 1 pukulan yang tersisa yang tidak boleh digunakan Omi lagi. Kecuali itu benar-benar diperlukan. Jika tidak Omi akan benar-benar kelelahan di dalam. Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Karena kekuatan Herculesku sangat habis. Aku tidak percaya bahwa api suhu tinggi iblis api ini tidak habis. Mungkin, itu hanya bisa menyemprot 2 kali. Omi mengerem dengan diam. Selalu memperhatikan sekelilingnya. Wow, tiba-tiba. Nyala api lain menyembur. Kecepatan keputusan roda hantu Omi benar-benar melampaui kecepatan semprotan api. Minum, pada saat ini. Omi memanfaatkan kesempatan itu dan meledakkan pukulan ke arah tertentu. Bang! Bayangan merah itu tiba-tiba tertiup ke dinding batu oleh pukulan Omi. Omi bergegas dan menikamnya dengan pedangnya. Jangan bunuh aku pada saat itu. Telinga Omi mendengar pesan spiritual dari binatang bumi yang memohon belas kasihan. Transmisi informasi spiritual semacam ini. Orang biasa tidak bisa merasakannya. Tetapi Omi mendengarnya. Dan di masa lalu, di dasar-dasar laut Akademi Star Ocean, Omi juga telah berbicara dengan binatang laut sepanjang waktu. Swoosh, kamu binatang bumi. Dan kamu berani memohon belas kasihan padaku. Senior, saya tidak berani. Tolong selamatkan hidup saya. Binatang bumi mengirimkan pesan mental dan berkata. Putri Zuer bingung dan berkata, Saudaraku Omi. Apakah kamu sedang membicarakannya? Ya, iblis api ini benar-benar memohon belas kasihan padaku. Tapi tentu saja, itu mengirim pesan mental yang tidak bisa dirasakan orang biasa. Ah, Omi sekarang selesai dengan 2 pukulan dan juga kehabisan energi internal. Serta binatang bumi ini. Tidak ada energi yang tersisa. Senior jangan bunuh aku. Aku bersedia menukar Kaisar Bak denganmu. Cacing Kaisar. Ya, ada total 20 serangga Kaisar di sini. Dan saya memiliki 3 dari mereka. Dan saya akan menawarkan semuanya kepada Anda jika Anda mengampuni saya. Baiklah. Keluarkan mereka. Iblis api membuka mulutnya dan meludahkan 3 air liur. Omi meraihnya dengan tangannya dan 3 cacing kaisar terbungkus air liur. Omi segera memasukkan cacing kaisar ke dalam botol kaca. Yay. Total 19. Termasuk 20 yang dimakan Omi. Apakah kamu yakin hanya ada 20? Ya, bagaimana kamu yakin? Kakek saya memberi tahu saya. Kakekmu, ya, kakekku. Ada 20 serangga yang tinggal di sini. Dan bahkan ketika kakek-kakekku masih kecil, serangga ini sudah ada. Jadi tentu saja, aku bukan orang asing bagi mereka. Jika kamu bukan orang asing bagi mereka, kenapa kamu tidak memakan cacing kaisar ini? Senior bercanda. Kita tidak memakan serangga ini. Mereka mungkin harta bagi manusia. Tetapi tidak bagi kita. Baiklah. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Jadi pergilah. Terima kasih senior karena tidak membunuhku. Mengapa kamu tidak pergi? Binatang api itu berkata. Senior. Kakek nenek saya sudah meninggal. Tidak ada gunanya saya berada di sini dengan 1 binatang buas. Jadi mengapa Anda tidak membawa saya pergi? Aku akan membawamu bersamaku. Senior. Saya pikir Anda adalah orang yang baik dan jenius juga.
Biarkan saya pergi bersama Anda ke dunia manusia untuk bersenang-senang. Oke, saya tidak akan memberi Anda masalah. Ngomong-ngomong, nyala apiku sangat kuat. Aku bisa membantumu. Seperti membantumu melindungi orang yang kamu cintai dan sebagainya. Selama kamu membawaku pergi. Omi tersenyum. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Dagingku tidak enak. Dan tidak ada gunanya bagi senior untuk membunuhku. Tapi kamu adalah binatang bumi. Bagaimana kamu bisa mengikutiku? Meskipun aku binatang bumi, aku juga punya kaki. Baiklah. Kalau begitu berdiri dan biarkan aku melihat penampilanmu. Jika terlalu jelek, aku tidak akan membawamu pergi. Mengapa? Ini bukan salahmu karena jelek. Itu salahku karena membawamu keluar untuk menakut-nakuti orang. Oh, senior. Kalau begitu lihat aku. Jika aku jelek, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Maka biarkan aku menjadi binatang buas di sini sampai aku mati kesepian. Omi tertawa. Kamu cukup lucu. Omi mengukur binatang api. Ia memiliki bulu merah menyala di sekujur tubuhnya. Itu tampak seperti singa. Tetapi jauh lebih besar dari singa. Panjangnya sekitar 5 meter dan tingginya mencapai bahu Omi. Itu sangat megah. Bahkan, Omi berpikir bahwa binatang api ini sangat menarik dan tampan. Di dunia hewan, itu dianggap sebagai binatang yang tampan dengan nilai nominal yang sangat tinggi. Omi tersenyum dan berkata, lumayan. Meskipun terlihat rata-rata, itu tidak terlalu jelek. Jadi ikutlah denganku. Terima kasih, senior. Siapa namamu? Nama saya X. X. Oh, itu bahasa kita. Kamu mungkin tidak memahaminya. Oke. Aku akan memanggilmu Little Fire mulai sekarang. Oke. Siapa namamu? Senior. Anda dapat memanggil saya sebagai menteri. Don Omi. Pelayan. Pergi. Omi membawa binatang api yang tampak sangat agung dan tampan bersamanya. Dan Putri Zuer menuju pintu keluar Dungeon. Omi berkata, api kecil. Bisakah kamu hanya menyemprotkan api 2 kali? Bagaimana itu mungkin? Lalu mengapa kamu tidak terus memuntahkan api? Menteri. Saya tidak berpikir ada gunanya saya menyemprot lagi. Saya tidak dapat menyakiti Anda sedikit pun 2 kali berturut-turut. Dan Anda, dengan semua kekuatan itu, jika saya tidak tahu apa yang saya lakukan, saya khawatir saya akan kehilangan semua rambut tampan ini jika pukulan kuat itu mengenai saya. Rambut tampan, ya, kakek saya mengatakan bahwa itu sekali waktu. Lama sekali. Lama sekali. Kami binatang iblis api adalah raja-raja bawah tanah. Dan kami juga dikenal sebagai binatang paling tampan di dunia. Terutama karena kami ditutupi bulu tampan yang cukup untuk memikat ribuan binatang bumi betina. Haha. Yah, berbohong. Sebenarnya, nilai nominalmu sangat tinggi. Dan sangat tinggi dan kuat. Sejujurnya, aku pikir aku khawatir aku bahkan tidak berada pada level yang sama denganmu dibandingkan dengan nilai nominalmu. Saudara Chen, kamu menggodaku. Kamu baru saja mengatakan bahwa aku sangat jelek. Itu salahmu karena membawaku keluar untuk menakut-nakuti orang. Hahaha. Aku hanya cemburu karena kamu sangat tampan. Aku hanya rata-rata di seluruh umat manusia. Tapi kamu yang paling tampan di bumi binatang. Menteri. Terima kasih, api kecil. Jika kamu sangat tampan, kenapa kamu tidak punya teman wanita? Apa itu teman ibu? Itu berarti pacar. Apa itu pacar? Itulah yang dimaksud seorang istri. Ups, binatang api itu meratap. Apa? Sudah kubilang. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku sangat kesepian di sini dengan satu binatang buas. Aku satu-satunya binatang api yang tersisa di dunia sejak kakek nenekku meninggal. Oh, itu menyedihkan. Ngomong-ngomong, apakah kamu laki-laki atau perempuan? Omi tiba-tiba bertanya. Alam bawah sadarnya mengira itu laki-laki. Kalau-kalau itu perempuan. Tentu saja aku laki-laki. Chen. Laki-laki. Kalau begitu, bukankah kamu kesepian untuk binatang buas? Ups, binatang iblis api merengek lagi. Apa sekarang, menteri? Sejujurnya, saya sangat kesepian. Impian terbesar saya dalam hidup adalah menemukan teman. Lebih disukai binatang api betina. Haha, rindukan binatang buas itu. Saudara menteri, saya juga binatang buas jantan. Itu normal untuk merindukan binatang buas betina, kan? Yah, kita ada di gerbang kota. Bisakah tubuhmu keluar? Saudara menteri. Tubuh saya bisa menyusut. Kalau tidak bagaimana saya bisa masuk ke celah batu. Setelah mengatakan itu, tubuh binatang iblis api tiba-tiba menyusut. Tubuh besar asli yang panjangnya lebih dari 1 meter. Penyusutan ini menjadi seukuran singa kecil.
Meskipun tidak sehebat setelah menjadi lebih kecil, itu lucu dan menggemaskan. Wow, ketika Putri Zuer melihat iblis api kecil yang lucu, dia merasa ingin mengambilnya dan bermain dengannya. Omi tertawa. Panjangnya 5 meter, tapi bisa menyusut seukuran anak anjing. Bagaimana bisa melakukan itu? Haha, aku tidak tahu tentang itu. Ayo pergi. Beberapa menit kemudian, Omi bergegas keluar dari kota bawah tanah. Dan tiba-tiba merasakan sinar matahari sangat keras. Sudah lebih dari 10 hari sejak dia melihat sinar matahari. Omi berkata, Putri, belum terlambat untuk bergegas kembali dan melihat cahaya surga, kan? Yah, belum terlambat. Ayo segera kembali. Sudah terlambat. Ayo kembali ke kota terdekat. Pesawat kita masih ada. Omi berkata kepada binatang api. Api kecil, apakah kamu tahu cara meringankan? Bisakah kamu mengikuti kecepatan yang kita terbangkan? Saudara Menteri, leluhur binatang iblis api kita adalah Raja Bawah Tanah. Penerbangan belaka bukanlah apa-apa. Jika Saudara Chen tidak keberatan, saya akan menggendong Anda di punggung saya. Kecepatan terbang saya pasti akan melonjak Anda. Binatang iblis api bergoyang dan tubuhnya bangkit, berubah menjadi makhluk besar lagi. Omi terkejut. Bahkan tidak tahu bagaimana itu. Tetapi keterkejutannya mengejutkan. Daging binatang iblis api pasti berbeda dari daging manusia. Itu harus menjadi daging yang bisa meregang dengan bebas. Seperti spons. Omi berpikir. Melompat ke belakang binatang api dan duduk telentang. Putri. Karena terbang cepat. Sama-sama. Omi dan sang putri menunggangi tubuh binatang api itu seperti kuda. Perasaannya sangat tampan sehingga bahkan Omi yang duduk di belakang merasa nilai nominalnya telah meningkat. Ini pasti akan menyebabkan penonton jika dia kembali ke tempat di mana ada banyak manusia. Ayo pergi. Api kecil. Aku akan menunjukkan jalannya. Bagus. Anggota tubuh binatang iblis api memantul dengan keras. Dan tiba-tiba melesat ke langit seperti roket. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pesawat ulang-alik. Tetapi sudah cepat. Wow sial. Ini benar-benar sangat cepat. Kurasa sudah 2 atau 3 kali lebih cepat dari pesawat terbang. Kata Omi heran. Hei, Chen, aku masih hanya binatang api yang lemah. Aku belum berevolusi. Apa maksudmu kamu belum berevolusi? Ini hanya evolusi. Tetapi tidak mudah untuk berevolusi. Kakek nenek saya tidak pernah berhasil berkembang dalam kehidupan mereka. Ngomong-ngomong, aku masih anak kecil. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Oh. Masih anak kecil lalu bagaimana kamu mulai memikirkan induk binatang itu? Ahem, Menteri. Jangan katakan itu Orang akan malu. Remaja ya. Penuh fantasi tentang seks. Anda tahu. Haha. Oke, aku mengerti. Sayangnya, kamu benar-benar hanya ada dalam fantasi. Tidak ada binatang api betina di seluruh dunia. Jadi sepertinya kamu akan berfantasi selama sisa hidupmu. Oh. Aku merasa sangat membosankan hidup begitu lama tanpa menyentuh bulu binatang induk, dan tidak pernah memiliki kesempatan. Omi menepuk binatang api itu dan menghiburnya. Mengapa tertekan? Percayalah bahwa masa depan cerah. Mungkin ada binatang api lain di dunia ini. Tidak ada. Saat Omi dan binatang api itu mengobrol, tidak ada lagi naik pesawat terbang. Karena kecepatan terbang binatang api itu jauh melampaui pesawat terbang. Omi benar-benar ingin tahu tentang binatang iblis api ini. Sepertinya sudah lama sekali. Binatang iblis api mungkin memang menjadi raja bawah tanah. Berlari di langit terlalu cepat. Dan sangat tampan. Dan tubuhnya bisa mengompres dengan bebas. Binatang iblis api terbang selama sekitar 1,5 hari dan akhirnya tiba di ibu kota Kekaisaran Gomora. Wow, ada di sini. Di mana Anda mendarat? Menteri. Mendarat saja di jalan manapun. Binatang iblis api mendarat di tanah. Dan orang-orang di jalan berteriak saat melihat singa, yang begitu besar, menatap Omi dan Putri Zuer dengan tidak percaya di punggungnya. Ini sang putri. Ini Putri Zuer. Banyak orang mengenalinya dan berteriak. Sang putri tampak malu dan tidak begitu menyukai gagasan untuk terlihat begitu memberi isyarat. Tetapi Omi tampaknya cukup menikmati menjadi sorotan. Binatang iblis api terus tiba di pintu masuk hotel tempat Omi dan yang lainnya menginap sebelumnya. Dan jalan pergi jauh-jauh ke hotel dengan banyak orang mengikuti di belakang. Saat ini, di salah satu lantai hotel, lihat, ada singa besar di sana. Liu Yue tiba-tiba berteriak dari jendela. Wow, singa yang sangat besar. Tapi sepertinya bukan singa. Bulu singa bukanlah warna ini. Itu sangat kuat, orang-orang lainnya berlari ke jendela. Pada saat itu, Yi Tianxing berkata, Hei,
Sepertinya ada dua orang yang duduk di punggung singa. Kenapa aku merasa seperti Omi? Yang mirip. Hanya Omi. Aku pergi. Omi belum melihatnya selama setengah bulan. Dari mana dia mendapatkan singa sebesar itu? Itu terlalu menakjubkan. Semua orang bergegas ke lantai pertama hotel. Omi sudah berada di pintu depan hotel, mengendarai binatang iblis api. Omi berteriak kepada kerumunan penonton. Semuanya, berhenti menonton. Ini adalah binatang iblis api. Itu akan memakan orang. Ah, banyak orang melarikan diri dengan ketakutan. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran Omi berlari keluar. Omi, kamu kembali. Ini, Omi memperkenalkan. Ini adalah teman baru kami, yang disebut Little Fire. Itu adalah binatang api. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa itu disebut Little Fire, kekuatannya. Saya khawatir di akhir Unity Realm. Tidak banyak manusia yang saingan. Itu hanya sedikit lebih lemah dari saya. Faktanya, Omi mungkin tidak memenangkan binatang iblis api. Binatang iblis api tidak bisa menyakiti Omi. Dan binatang iblis api belum mencapai usia dewasa. Dikatakan bahwa itu akan berevolusi ketika mencapai usia dewasa. Namun, wow, dari mana kamu mendapatkan itu? Kita akan berbicara lebih banyak tentang ini malam ini. Api kecil, tetapi bisa menjadi lebih kecil atau terlalu sensasional. Oke, detik berikutnya. Binatang api besar itu menghilang dan berubah menjadi singa kecil yang lucu. Semuanya siap untuk dipeluk. Putri Zuer ingin memeluknya, karena dia sudah akrab dengannya sepanjang jalan kembali. Namun, Putri Zuer bahkan tidak memeluknya dengan seluruh kekuatannya. Ini sangat berat. Mengapa terlihat sedikit, tapi sangat berat? Binatang iblis api berkata, saya baru saja menyusut ukurannya. Saya tidak benar-benar lebih kecil. Berat badan saya sama. Lagi pula aku beratnya 10.000 pound. Omi berkata, baiklah, masuk ke dalam dan jangan biarkan semua orang menonton. Semua orang memasuki kamar hotel. Dan baru kemudian Omi memberitahu semua orang secara rinci tentang perjalanannya dalam setengah bulan terakhir atau lebih. Semua orang juga mengerti apa yang terjadi pada Omi akhir-akhir ini. Dan sangat iri. Omi, aku seharusnya tahu untuk pergi bersamamu. Lihat, kamu telah melakukan begitu banyak tur yang lebih indah daripada kami. Dan kamu bahkan telah memasuki kota bawah tanah, kata Wang Xing. Omi tersenyum. Lain kali, kemanapun kita pergi, aku akan pergi bersamamu. Apapun yang terjadi. Ngomong-ngomong, mari kita makan malam bersama malam ini. Lalu aku punya sesuatu yang baik untuk dibagikan denganmu. Barang bagus apa? Kita akan tahu di malam hari. Hal baik Omi secara alami adalah cacing kaisar. Dan kemudian umur semua orang akan meningkat banyak. Dan meridian akan lebih keras. Dan seni bela diri akan jauh lebih kuat. Yang juga akan baik untuk pelatihan seni bela diri di masa depan. Saudara Omi, aku akan kembali dulu. Putri, apa terburu-buru? Kamu juga akan makan malam bersama kami malam ini. Su Meiqian, Liona, dan Simran memandang Putri Zuer. Mereka bertanya-tanya apakah Omi telah berguling-guling dengan Putri Zuer selama setengah bulan setelah melakukan perjalanan bersamanya. Saat ini, di istana, Yang Mulia, Omi dan Putri Zuer sudah kembali. Kembali. Hahaha. Aku ingin tahu bagaimana kemajuan Zuer dan Omi. Apakah mereka mengubah Omi menjadi pria mereka? Gomastar terkekeh. Yang Mulia, Omi itu tidak kembali bersama sang putri dan dua orang lainnya. Lalu siapa lagi? Yang Mulia, apakah Anda ingat Dungeon Fire Demon? Tentu saja aku ingat. Api iblis api itu sangat teliti sehingga bahkan aku harus melepaskan kulitku jika aku secara tidak sengaja terbakar. Yang Mulia, bahwa Omi telah membawa iblis api itu kembali bersamanya. Apa? Matamu buram, Yang Mulia. Saya tidak berkedip. Itu benar. Sebenarnya banyak orang melihat Omi dan sang putri naik di belakang iblis api dan jatuh dari langit. Ah, Omi benar-benar menaklukkan iblis api. Bagaimana itu mungkin? Yang Mulia, kota bawah tanah itu milik kita. Jadi hanya benar bahwa iblis api juga milik kita. Gomastar tersenyum. Kamu terlalu memikirkannya. Dungeon adalah milik kita. Tapi iblis api bukan milik kita. Baiklah, jangan cemburu pada orang lain. Cepat panggil Omi untukku. Ya, Omi sedang bersiap untuk makan enak dengan semua orang di malam hari ketika dia mampir untuk mengeluarkan cacing kaisar untuk dibagikan dengan semua orang. Tetapi tiba-tiba, dia mendapat panggilan dari Kaisar Kekaisaran Gomora, meminta Omi untuk segera memasuki istana. Omi merenung sejenak tentang Omi mendapatkan cacing kaisar. Saya tidak tahu apakah Gomora mengetahuinya.
Jika dia tahu, Omi harus memikirkan apakah akan memasuki istana atau tidak. Lagi pula, cacing kaisar adalah harta karun. Siapapun akan tergoda. Putri Zuer, saya tidak berpikir Anda telah menyebarkan berita tentang cacing kaisar. Bukan. Saudaraku Omi, aku selalu bersamamu. Bagaimana aku bisa meneruskannya? Apakah kakekmu juga tidak tahu? Tentu saja tidak. Saudara Omi, jika kamu tidak ingin kakekku tahu, maka aku tidak akan memberitahunya. Omi tersenyum. Putri, jangan khawatir. 20 serangga kaisar yang saya peroleh. Anda dan kakek Anda masing-masing memiliki satu. 17 sisanya. Teman-teman saya ini masing-masing memiliki satu. Maka, saya hanya memiliki 2 yang terakhir yang tersisa pada saya. 2 terakhir ini saya memiliki peran utama untuk dimainkan. Jika saya menggunakan darah kehidupan tersembunyi lagi di masa depan, Meridian akan hancur dan berguna lagi. Terima kasih, Saudara Omi. Baiklah, kakekmu memanggil kami ke istana. Jadi ayo masuk sekarang dan temui kakekmu. Bagus, Omi segera duduk di atas binatang iblis api dan menyerang langsung ke istana. Banyak orang di istana menatap singa merah api yang terbang di langit. Di pintu masuk aula istana, Gomastar menyaksikan Omi dan sang putri terbang di atas iblis api dan akhirnya mendarat di depan istana. Kakek, lihat yang mulia, hahaha. Saudara Tang, kamu luar biasa. Kamu telah menjinakkan iblis api yang begitu agung. Kata Gomastar, saya harap yang mulia akan memaafkan saya. Saya memasuki kota bawah tanah tanpa izin Anda dan membawa iblis api binatang bumi bersama saya. Gomastar tersenyum. Memasuki Dungeon. Pasti Zuer yang membawamu ke sana. Karena Zuer membawamu ke sana, aku tidak bisa menyalahkanmu. Adapun kamu mengambil Earthbeast Fire Demon, itu milik keahlianmu. Iblis api bukan milikku, meskipun tinggal di dekat Dungeon. Penguasa sangat benar. Putraku mengingat hal itu. Baiklah, Saudara Tang, tidak perlu terlalu sopan. Silakan masuk ke istana dan duduk untuk berbicara. Omi tidak mengobrol lama dengan Gomastar, mengambil cuti setelah hanya setengah jam. Saudara Mosing juga tidak tinggal lama. Setelah Omi pergi, dia sibuk berkata kepada Putri Zuer, cucu perempuanku yang baik, bagaimana perjalanan setengah bulan? Melihat kamu kembali dengan iblis api bersama Omi, pasti menyenangkan melihat bahwa Omi sudah menjadi laki-lakimu. Kakek, itu hal yang sulit untuk dikatakan. Apakah Anda tidak membuat kemajuan sama sekali dalam setengah bulan terakhir dan hanya bermain-main? Tidak, kakek. Aku sudah mengakui hatiku pada Omi. Tapi sayangnya, dia sudah punya pacar. Apa yang perlu ditakutkan tentang memiliki pacar? Apakah kamu peduli jika dia punya pacar? Zuer, kamu harus ingat bahwa kamu lebih suka menjadi selir yang kuat daripada satu-satunya yang lemah. Aku sudah memberitahunya bahwa kakekku memiliki puluhan istri. Aku tidak keberatan. Tapi Omi dia tidak menyukaiku. Bagaimana itu bisa terjadi? Cucu perempuanku adalah kecantikan nomor 1 di Gomora. Seorang pria bahkan tidak bisa cukup rendah untuk menahan godaan indahmu. Kakek, pacar Omi juga cantik. Tidak kalah denganku. Kamu juga pernah melihatnya. Saat itu ketika kamu mengadakan perjamuan untuk teman-teman tentara bayaran Omi. 4 wanita cantik itu adalah pacar Omi. Omi sudah punya 4 pacar. Itu berarti dia juga bukan pria yang berdedikasi Itu bahkan lebih banyak alasan untuk tidak menyukaimu Kakek, sebenarnya, Omi adalah pria yang berdedikasi. Keempat pacarnya saat ini bukanlah yang dia kejar secara aktif. Baiklah, mari kita potong omong kosongnya. Singkatnya, ini sangat disesalkan. Kakek, aku tidak akan menyerah. Suatu hari aku akan membuat Omi menerimaku. Aku akan pergi ke perjamuan malam ini. Omi mengundangku untuk makan malam dengan kelompok tentara bayaran mereka. Pergi-pergi, Gomosung melambaikan tangannya. Omi tidak berubah menjadi pria cucunya. Itu membuatnya merasa cukup membosankan. Di malam hari, Omi dan teman-teman korps tentara bayarannya makan bersama di sebuah resor gunung kelas atas. Lingkungan terpencil. Tempat yang sama di mana Putri Zuer mengundang Omi untuk makan terakhir kali. Putri Zuer juga datang. Dan begitu juga Owo Sang. Saudara dan saudari terkasih. Besok adalah Kekaisaran Gomora. Hari ketika cahaya surga muncul. Besok setelah semua orang menikmati mandi cahaya surga, kita akan berangkat ke tempat berikutnya. Malam ini, kita tidak akan mabuk. Ketika kita kembali ke hotel setelah makan, aku punya hadiah untuk semua orang di sini, kata Omi. Hadiah? Hadiah apa? Hahaha. Ini rahasia untuk saat ini. Omi,
Apakah kamu menemukan harta karun di Dungeon? Ya, itu harta karun. Oke, ayo makan dan minum sekarang. Harta ini tidak bisa diambil sekarang. Apalagi membiarkanmu memakannya. Mengapa? Itu karena... Hahaha, Omi tertawa. Ketika dia makan cacing kaisar dan berfungsi. Karena tubuhnya terlalu nyaman. Itu seperti orgasme. Dia tidak akan bisa membantu tetapi berteriak. Jika dia mengeluarkannya untuk semua orang sekarang, saya khawatir semua orang akan berteriak selama setengah jam. Ketika Omi mengambilnya pada awalnya, dia bahkan tidak memiliki kendali atasnya dengan fiksasi Omi. Dan berteriak beberapa kali. Membuat Putri Zuer merinding. Jadi Omi menunggu mereka untuk mengambilnya di malam hari ketika mereka pergi tidur. Sehingga semua orang akan bebas berteriak begitu mereka menutup pintu kamar hotel. Semua orang melihat bahwa Omi tidak akan mengeluarkannya sekarang. Jadi mereka harus makan dan minum. Menjelang tengah malam, pesta sudah berakhir. Semua orang kembali ke hotel. Putri Zuer akan kembali ke istana. Dan Omi berkata, aku akan memberimu tumpangan. Ah, bagus. Putri Zuer sangat senang. Omi mengirimnya ke rumah Putri Zuer. Omi berkata, Putri, alasan saya mengantar Anda kembali adalah karena saya ingin membantu Anda mengambil cacing kaisar. Karena cacing kaisar tidak terlihat. Jadi Anda harus sangat berhati-hati. Saya khawatir akan sulit untuk ditangkap lagi jika melarikan diri. Begitulah adanya, Putri. Sekarang kamu bisa membuka mulutmu. Oh, Omi mengeluarkan botol kaca. Pada pandangan pertama, itu adalah botol kosong. Tetapi berisi 20 cacing kaisar. Omi dengan sangat hati-hati menuangkan satu cacing kaisar. Lalu dengan cepat menutupi botolnya. Dan cacing kaisar yang dipegang di antara jari-jarinya dimasukkan ke dalam mulut Putri Zuer. Tutup mulutmu rapat-rapat. Apakah kamu merasakan cacing memantul di mulutmu? Putri Zuer mengangguk dengan mulut tertutup. Menelan. Putri Zuer menelannya. Baiklah. Kamu telah mengambil cacing kaisar. Itu akan membusuk dalam waktu sekitar setengah jam. Sebaiknya kamu bersembunyi di kamarmu selama setengah jam ini. Mengapa? Lakukan saja seperti yang saya katakan. Saya akan pulang. Dan saya harus memberi mereka lebih banyak untuk diambil. Selamat malam saudara Omi. Omi kembali ke hotel. Dan pada saat ini, Putri Zuer sudah bersembunyi di sarangnya. Berteriak. Menjerit bahkan dia tidak bisa mendengar lagi. Tersipu. Tapi, itu tidak terkendali. Di hotel, Omi memberi saudara-saudaranya untuk mengambil serangga kaisar. Setiap pintu kamar tertutup. Berteriak tanpa henti. Omi melihat ke kamar Su Meiqian dan Simran, serta Liona Sangguan Zuo 4 orang. Saat ini mereka sangat malu untuk menahan diri dari berteriak. Tetapi, selalu tidak bisa menahannya. Omi tertawa, dengan sengaja berkata, hei, berhenti berteriak. Berteriak aku akan bertahan. Pergilah ke neraka. Sama seperti itu. Setengah jam kemudian, semua serangga kaisar yang diambil oleh semua orang telah selesai membusuk. Dan meridian semua orang jauh lebih stabil. Su Meiqian berkata, hebat. Setelah mengambil serangga kaisar, saya sekarang merasa bahwa tidak akan sulit sama sekali untuk mencapai alam bawaan. Ya, aku merasakan hal yang sama, kata Simran. Liona juga menganggukkan kepalanya. Omi berkata, ini omong kosong. Cacing kaisar adalah harta tertinggi. Itu membersihkan meridian dan membuat meridian Anda tangguh dan halus. Sehingga kualifikasi Anda langsung meningkat oleh banyak orang. Bahkan orang yang tidak memiliki bakat untuk seni bela diri. Setelah mengambil cacing kaisar dan membersihkan meridian rakit, Anda masih dapat mempengaruhi alam bawaan. Belum lagi kamu memiliki bakat dari sebelumnya. Terima kasih, Su Chen, kata Su Meiqian. Ayo, apa hubungan kita? Ucapkan terima kasih lagi dan aku akan memukul pantatmu. Aku akan dengan senang hati membiarkanmu memukul. Su Meiqian berkata dengan rona merah. Omi diaduk sedikit senang dengan kata-kata ambigu Su Meiqian dan berkata, baru saja kalian berteriak begitu bergelombang, menyebabkan aku tidak bisa bertahan. Apa yang kalian katakan untuk dilakukan? Hahaha, ada tawa di ruangan itu. Keesokan harinya, Omi dan yang lainnya datang keluar lembah Firdaus dan bersiap untuk memasuki lembah Firdaus dan mandi dalam cahaya surga. Pada saat ini, di luar lembah Firdaus, ada banyak orang yang menunggu. Kebanyakan anak-anak dari keluarga besar Kekaisaran Gomora. Saudara Omi, Putri Zuer berlari ke Omi dan yang lainnya. Putri, kami bangun pagi-pagi sekali dan langsung datang ke sini. Kami seharusnya tidak memiliki masalah memasuki Paradise Valley. Omi tersenyum.
Saudaraku Omi, kakekku sudah memberi perintah agar kamu memasuki lembah surga tanpa hambatan. Yah, terima kasih kakek. Ngomong-ngomong, kapan gerbang lembah surga akan terbuka? Buka ketika semua orang hampir tiba. Omi melihat banyak nama yang tercatat di dinding batu luar lembah Firdaus. Omi bertanya, Putri, apa yang terukir di dinding batu ini? Saudara Suchen, seperti ini. Setelah memasuki lembah surga dan terkena cahaya surga, tidak semua orang dapat memiliki pencerahan untuk meningkatkan wilayah mereka. Dari semua orang yang masuk, hanya sekitar 100 orang yang mampu memiliki pencerahan. Tidak mungkin. Setidaknya ada ribuan orang yang menunggu untuk masuk ke sini. Ya, dari ribuan orang itu, hanya 100 dari mereka yang mampu memiliki pencerahan. Namun, tidak semua orang memiliki jumlah pencerahan yang sama, dan beberapa memiliki pencerahan sedikit. Tidak ada terobosan alam. Dan ada orang-orang yang dapat memiliki pencerahan untuk menerobos satu alam. Dan ada orang-orang yang dapat memiliki pencerahan untuk menerobos dua alam. Tetapi mereka yang memiliki pencerahan untuk menerobos dua alam, ada sangat sedikit dari mereka. Setiap tahun, hanya ada sekitar 3 atau 4 orang yang dapat pencerahan untuk menerobos dua alam. Simran sibuk bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki pencerahan untuk menerobos 3 alam? Sang putri berkata, bahkan ada lebih sedikit orang dengan pencerahan yang menerobos ketiga alam. Dan bahkan mungkin tidak ada satu dalam 10 tahun. Saudara Omi, lihatlah sisi dinding batu ini. Nama-nama yang terukir di atasnya adalah semua daftar orang-orang yang telah mengalami pencerahan yang menerobos kedua atau lebih selama beberapa ribu tahun terakhir. Omi menghitung nama-nama itu. Dan dinding batu itu padat dengan sekitar 10.000 nama terukir di atasnya. Putri Zuer melanjutkan. Di Kekaisaran Gomora kami, mereka yang dapat diukir dengan nama semuanya sangat terhormat. Karena hanya mereka yang memiliki pencerahan yang melebihi dua alam yang memenuhi syarat untuk memiliki nama mereka terukir di tablet batu ini. Dan dari 10.000 nama ini, mereka diukir satu persatu selama ribuan tahun. Sejak hari cahaya surga ditemukan. Tentu saja, yang paling mulia bukanlah dinding batu ini. Saudara Omi, lihat yang di samping. Omi melihat dinding batu di samping dengan lebih dari 100 nama terukir di atasnya. Kenapa dinding batu ini hanya memiliki lebih dari 100 nama? Saudara Omi, mereka yang bisa mengukir di dinding batu ini bahkan lebih mulia. Karena, lebih dari 100 nama ini adalah mereka yang memiliki pencerahan untuk menerobos 3 alam. Wow, Putri. Jadi, dalam ribuan tahun, hanya lebih dari 100 orang yang mendapat pencerahan untuk menerobos 3 alam. Ya, saudara Omi melihat dinding batu di sana lagi. Hanya ada satu nama. Dia satu-satunya. Selama ribuan tahun. Yang memiliki pencerahan yang menerobos 4 alam. Wow, orang ini luar biasa. Bukan. Ribuan tahun. Hanya satu. Ya, setelah disinai oleh cahaya surgawi, seseorang dapat memiliki pencerahan. Tetapi seberapa banyak seseorang dapat memiliki pencerahan tergantung pada pemahaman seseorang. Sejauh ini, hanya ada satu orang yang memiliki pencerahan dan menerobos 4 alam berturut-turut. Dia adalah seorang jenius dari Kekaisaran Gomora kita. 2000 tahun yang lalu. Dalam 2000 tahun ini, tidak ada orang kedua yang bisa menerobos 4 alam berturut-turut setelah mendapat pencerahan. Wow, setelah mendengar penjelasan Putri Zuer, semua orang melihat satu-satunya nama di dinding batu itu dengan sangat kagum. Ada lebih dari 100 nama di dinding batu di sebelah 3 alam terobosan pencerahan. Tetapi ini adalah satu-satunya sisi yang selalu sendirian hanya dengan satu nama. Putri Zuer tersenyum. Saudara Omi, saya sangat optimis tentang Anda. Cobalah yang terbaik dan cobalah untuk meninggalkan nama Anda di salah satu dinding batu di sini. Omi berkata, lakukan yang terbaik. Liu Yue berkata, Tommy adalah banteng seperti itu. Saya pikir dia setidaknya harus mengukirnya ke dinding batu dari 3 alam ini. Sang putri berkata, sudah 15 tahun sejak ada yang mengukir nama mereka di dinding batu ini. Dan dalam 15 tahun ini, tidak ada yang mendapat pencerahan untuk menerobos 3 alam. Saya juga ingin nama saudara Tommy diukir di atasnya. Oh, Omi hanya tertawa. Hal ini, lakukan yang terbaik. Selain itu, Omi sekarang karena dia berada di alam persatuan, jauh lebih sulit untuk ditembus. Pada saat ini, di istana, Yang Mulia, Putri Zuer sudah pergi ke Paradise Valley. Yah, tahun ini, semoga dia bisa memiliki pencerahan untuk menerobos 2 alam. Dan namanya dapat diukir di dinding batu untuk diabadikan selamanya. Gomastar berkata dengan penuh harapan.
Yang mulia, sang putri pasti akan melakukannya. Dia memiliki bakat yang begitu kuat. Tahun ini adalah tahun dia akan keluar. Ngomong-ngomong, Yang mulia, Omi dan teman-teman tentara bayarannya juga telah berangkat ke Paradise Valley. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita raja dari segala raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.